Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang tak disebutkan nama dan gelar, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat mulia sekali, sesuatu yang sangat penting sekali. Sahabat-sahabat Nabi ataupun ulama-ulama, sebagian ulama-ulama salaf, ketika siang mereka membaca Quran, ketika malam pun datang baca Quran, ketika berada di tempat baca Quran, ketika dalam safar perjalanan mereka pun membaca Quran. Sehingga di antara mereka ada yang 1 kali seminggu tamat Al-Quran, ada yang 1 kali sebulan tamat Quran, bahkan ada yang setiap hari tamat Al-Quran. Dan Imam Syafi'i dalam satu riwayat ketika Ramadan datang, beliau tamat Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara adab-adab dalam membaca Quran, sebelum kita masuk ke dalam adabnya, ada waktu-waktu yang istimewa dalam baca Quran. Di antaranya yang jelas ketika sholat. Maka ketika sholat kita sendiri, bagusnya membaca Quran kita banyakkan. Membaca surat setelah Al-Fatihah, kalau kita hafal surat yang panjang, kita utamakan surat yang panjang. Kalau tidak, ya bisa saja beberapa surat yang pendek yang kita hafal. Dalam rakaat 1 mungkin 5 surat, rakaat kedua mungkin 3 surat yang pendek. Ya, karena istimewa ketika seorang itu membaca Quran dalam sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan lama berdiri ketika dia panjang membaca ayat, panjang membaca Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, maka lebih bagus daripada sujud dilamakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan afdolnya menurut sebagian ulama membaca Quran itu juga di waktu malam. Kalau bisa nisful akhir, separuh terakhir dari malam-malam, itu lebih bagus dari separuh yang pertama. Menjelang arah sahur ataupun menjelang subuh, itu lebih utama dibandingkan di awal malam membaca Al-Quran. Di waktu siang ketika kita baca Quran di waktu siang, maka kata ulama yang afdolnya adalah makan ba'da sholatis subhi, yaitunya setelah Sabtu subuh. Setelah waktu subuh kita baca Quran, 1 surat pendek mungkin, atau beberapa surat yang bisa kita selesaikan. Dan tidak ada makruh membaca Quran pada waktu daripada waktu 24 jam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Quran ada di antaranya adabnya, di antaranya yang pertama kalau bisa kita bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Karena kita membaca kalimat-kalimat Allah, kita membaca firman-firman Allah, kalimat-kalimat yang istimewa, tentu maunya mulut kita ini dalam keadaan wangi, dalam keadaan bersih, ya, maka kita mulai untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Quran diajak juga kalau bisa at-tadabbur. Cuman at-tadabbur ini memang agak sulit sedikit.
At-tadabbur itu bahasa kitanya bisa kita menghayati Al-Quran itu. Minimal mungkin kita tengok terjemahnya sedikit demi sedikit mana yang bisa kita pahami. Ini adalah bagian daripada tadabbur Al-Quran. Ketika kita baca Quran tanpa tadabbur berpahala insya Allah. Tapi lebih mantap lagi, lebih istimewa lagi membaca Quran dengan tadabbur. Contoh, ketika kita baca salah satu surat yang di dalamnya ada mengatakan ketika manusia itu Allah datangkan nikmat, ya maka dia mengatakan Rabbi akraman. Allah Tuhan memuliakan. Ketika Allah uji manusia itu dia mengatakan Rabbi ahana. Allah sedang menghinakanku. Allah tak sayang kepadaku. Tapi setelah itu ditolak oleh Allah. Kalla bukan begitu. Bukan begitu cara pandang. Tapi cara pandang itu adalah kemuliaan diberikan Allah ketika bisa kita taat kepada Allah. Kehinaan diberikan Allah ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pahami satu ayat, kita tadabbur satu ayat, maka cara pandang hidup kita ya maka akan terarah insyaallah. Bapak Ibu yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama dalam kitab Al-Azkar, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 macam, di antaranya qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Quran dengan cara menghayati, maka hati kita tak akan galau. Ya, maka hati kita akan tenang insya Allah. Yang kedua, khalaul batni. Ya, tidak terlalu banyak makan dan minum. Wa qiyamul lail, dan qiyam malam, yaitunya salat tahajud. Wa tadarru indas sahar, dan berdoa yang merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah ketika waktu sahur. Wa mujalatus sholihin, dan duduk bersama orang-orang soleh, bagian daripada yaitunya dawaul qalbi, mengobat hati. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Quran ada 2 pilihan, antara sir dan jahar. Sir ini pelan suara, jahar ini agak keras suara kita. Manakah yang lebih bagus? Secara asalnya lebih bagus sir. Tak perlu terdengar oleh orang lain. Ini maksudnya ab'ad minar riya, menjauhkan dari riya. Supaya ketika kita beramal membaca Quran, tidak muncul rasa riya ketika kita beramal itu. Akan tetapi ketika seseorang itu membaca Quran, bermanfaat bagi orang di sampingnya, bermanfaat bagi orang lain bacaan dia, maka waktu itu membaca secara jahar adalah lebih afdol untuknya. Intinya menengok kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau ada manfaat rasanya, maka bacalah Quran secara jahar. Akan mengganggu orang lain rasanya, ya, atau seperti tadi akan muncul rasa riya, maka sirkalah membaca Quran. Di antara adabnya lagi, wa yustahabu tahsinus saut bil qiraah wa tazyinuha. Diajak, disunahkan, dianjurkan dalam membaca Quran itu baguskan suara kita. Mana yang terbaik rasanya kita baca Quran itu munculkan, ya, karena ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam membaca Quran kalau bisa kita mulai dari awal surat, tapi seandainya kita mulai dari pertengahan surat, kalau kita ngerti tentang ayat, maka carilah pangkal-pangkal masalah atau pangkal cerita dari ayat tersebut. Tak mesti berhenti di juzuk, tak berhenti di pertengahan surat. Maka kata ulama, kalaulah bisa membaca Quran itu dari awal sampai akhir selesai. Biarlah suratnya pendek, tapi selesai dari awal sampai akhir, tapi panjang tidak selesai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang-kadang ada orang tak paham tempat berhenti. Ini
contoh kecil saja. Ya, dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Berhenti kita di situ contoh. Ini kan pendek, tapi sebagai contoh saja. Maka berhenti di sini tidaklah baik, tidaklah elok. Kenapa? Maka neraka wellah, celakalah orang-orang sholat. Lalu kita berhenti. Sebenarnya ayat ini masih nyambung. Ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang dimaksud orang sholat yang celaka itu. Tapi ketika berhenti di fawailul musallin seakan-akan terkesan orang sholat itu celaka. Walaupun tujuan kita tak begitu, tapi tak elok, tak bagus berhenti di pertengahan masalah. Atau belum sampai ke ujung masalahnya. Masih ada kaitan antara ayat dengan ayat lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an kata ulama adalah afdol zikir. Kita berzikir dengan baca subhanallah dan lain sangat afdol. Tapi lebih afdol lagi kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Quran ada juga kadang ayat-ayat yang dinyatakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa pula kita membaca surat-surat tertentu itu. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu." Siapa yang membaca surah Yasin dalam sehari dan semalam mencari ridho Allah, maka akan diampuni Allah dosa-dosanya. Maka di antara kita, di antara masyarakat ya membiasakan membaca surah Yasin. Ini adalah ada fadilah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali bagaikan membaca Al-Quran sepertiga. Kalau kita baca 3 kali, bagaikan tamat Al-Quran dari awal sampai akhir, insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah tausiah kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri umumnya kita bersama. Ayo kita sering membaca Quran. Ya, tak perlu kita menunggu Ramadan dulu untuk menamatkan Quran. Walaupun Ramadan itu afdol membaca Quran, disebut bulan Al-Quran. Dan dalam membaca Quran, manakah yang bagus? Hafalan atau melihat? Sebenarnya keduanya bagus. Tapi kalau dicari mana yang lebih bagus, dalam kitab Al-Azkar ulama menyatakan lebih bagus melihat. Kenapa lebih bagus melihat? Karena dua. Pahala membaca dan pahala melihat tulisan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.